Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Adi Irmayani dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Selamat datang di podcast KKN DR 2021. Hari ini di acara yang sangat spektakuler. Di sini tempatnya kita bisa curhat, sharing, tukar pikiran, dan berbagi ilmu. Tema kali ini saya akan membahas tentang pendidikan akhlak di era digital. Oh ya, kalau berbicara tentang pendidikan akhlak, apalagi di era digital yang mana soal teknologi semakin berkembang secara signifikan. Hampir semua orang bisa akses tanpa batas. Di sini dari kalangan anak-anak, orang tua tidak terlepas dari elektronik, yaitu smartphone. Di era yang sangat mendatangkan berbagai pengaruh dunia pendidikan akhlak, salah satunya pola hidup modern dengan cenderung bersifat individual dan mendunia banget, apalagi membuat generasi saat ini minim sekali soal pendidikan akhlak. Salah satunya sekarang sering terjadi pembunuhan orang tua yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Melihat kondisi saat ini, yang paling penting untuk dilakukan adalah penanaman akhlak. Oh ya, sebelumnya aku mau jelasin nih, apa sih era digital itu? Ya, era digital itu di mana seseorang dapat mengakses berbagai informasi dalam bentuk daring. Informasi di era ini tersedia secara bebas, yang mana dapat dilihat di media sosial. Melihat kondisi ini, hal yang penting untuk dilakukan demi kesalahan individu dan sosial anak-anak khususnya, dan semua orang pada umumnya adalah pendidikan dan penanaman akhlak. Pendidikan dapat dipahami sebagai aktivitas upaya sadar yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, bisa juga orang tua kepada anaknya. Dalam aspek perkembangan jasmani dan rohani, baik secara formal, informal, maupun non-formal, menuju terbentuknya kepribadian yang utuh untuk mencapai kebahagiaan nilai yang tinggi, yaitu insaniyah dan ilahiyah. Akhlak merupakan sifat yang tertanam kuat dalam diri seseorang, kemudian menjelma menjadi suatu perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran yang berlarut-larut. Jika perbuatan itu baik, maka disebut akhlak terpuji. Dan jika perbuatan yang kita lakukan itu buruk, maka kebalikannya disebut akhlak tercela. Penanaman akhlak sejak dini pada anak akan membantunya dalam bersosialisasi dengan lingkungannya, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak akan terbiasa berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama. Penanaman nilai-nilai dan materi akhlak ini harus disertai pula dengan memberi penanaman akan manfaat dan kegunaan anak dalam berperilaku akhlak, sehingga anak mengerti dan paham atas apa yang mereka kerjakan dan ucapkan. Dalam melaksanakan pendidikan akhlak terhadap anak diperlukan cara atau metode yang tepat dalam penyampaiannya. Nah, ini yang ditunggu. 4 metode penanaman pendidikan akhlak di masa era digital saat ini. Mau tahu? Sini merapat, adanya di podcast Adi Irmayani. Metode yang pertama yaitu metode uswah. Suatu cara di mana pendidikan Islam yang menjadikan figur guru, petugas sekolah atau orang tua, serta anggota masyarakat sebagai cermin bagi peserta didik melalui pemberian contoh yang baik kepada anak berupa ucapan dan perbuatan. Yang kedua itu ada metode riyadah, yaitu pembiasaan akan memberikan manfaat yang mendalam bagi peserta didik.
Anak akan lebih terbiasa berperilaku dengan nilai-nilai akhlak karena pembiasaan berperan sebagai efek latihan terus-menerus. Metode pembiasaan ini telah diterapkan oleh Rasulullah dalam melakukan sesuatu dengan membiasakan dasar-dasar tata krama pada anak-anak, seperti etika makan dan minum, berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur. Beliau juga membiasakan anak-anak melaksanakan kewajiban sholat sejak usia 7 tahun agar di usia dewasa kelak mereka terbiasa dan mudah melaksanakannya. Yang ketiga, ada metode maudah. Ialah sajian bahasan tentang kebenaran dan kebajikan dengan maksud mengajak orang yang diberi nasihat untuk menjauhkan diri dari bahaya dan membimbingnya ke jalan yang bahagia dan berguna baginya. Pemberian nasihat dan peringatan hendaknya dengan cara yang mampu menyentuh kalbu serta mampu menggugah peserta didik untuk mengamalkannya. Yang terakhir itu ada metode kisah, yaitu metode bercerita. Merupakan metode pembelajaran dengan cara komunikasi yang bersifat universal dan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan anak. Nah, itulah 4 macam metode yang dapat diterapkan dalam mendidik dan menanamkan akhlak pada anak di tengah maju dan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, sehingga anak tetap memiliki akhlak yang mulia di samping kecakapan dalam berteknologi dalam memperkaya asupan nutrisi pengetahuan. Hendaknya pendidikan akhlak di era digital ini dikemas, dibentuk dalam digital juga, sehingga sesuai dengan kecenderungan pelajar yang suka melihat sesuatu di perangkat digital dalam kesehariannya. Itu tadi penjelasan saya di podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.